gerbang, di bawah gerbang adalah harta bendanya Sunan Alit 3 karung. Tempat harta benda. Ya, tempat harta benda Sunan Alit. Setelah ada peti, tinggal mungkin dari ibunya itu di atas peti ini ada mahkotanya Sunan Alit. Setelah ini, nah ini namanya ini Sunan Alit, murid dari Sunan Kalijogo. Mbah paring asmo sinten Mbah panjenengan? Ki Mulyono Dipodrono. Ki Mulyono Dipodrono. Dipodrono. Kula panggil Mbah Mul ngoten Mbah. Mbah Mul sudah lama ini menjadi juru kunci makam Wali Alit leres Sunan Alit. Sunan Alit. Saya di sini mulai 2002 sampai sekarang ini. Ya. Nah sebetulnya siapa sih Mbah Sunan Alit ini? Sunan Alit adalah putra wayah dari Ibu Srigati. Nah, Ibu Srigati itu makamnya adalah di Alas Purwo, Ngawi. Romone ngene di Mojokerto, Raden Jokosuro yok ya Genjabung. Itu adalah ramanya. Nah, di sini ini ya di bawah dengan Sunan Kalijogo itu adalah muridnya dari Sunan Kalijogo. Awalnya dia itu kan mau dialapati dengan saudaranya Raden Patah. Dia dilarikan diselamatkan oleh Sunan Kalijogo di bawah pertama di kampung Dorongpung. Tapi di Dorongpung sana itu ketahuan dengan prajuritnya Raden Patah, akhirnya disembelihkan Sirakidang untuk diberikan pada prajuritnya Raden Patah, disuruh membawa inilah berikan pada bendaramu. Dan gitu setelah itu lari lagi sampai Dorongpung. Dorongpung ya bendara inilah Sunan Alit ini yang dibawa ke Dorongpung, akhirnya lari lagi diselamatkan lagi di daerah Cangkir. Cangkir itu dulu kali emas, punya sekabat di kayak tari sepuh nih. Sepuh di sini ini akhirnya disuruh ngemong sama Sunan Alit, dipasrahin ngemong kepada Sunan Alit. Setelah itu ada penasihat itu Eyang Resi Sampurno. Nah ini sebenarnya bukan makam. Apa itu Mbak? Ini adalah gerbang. Di bawah gerbang ada lorong lah. Lorong ini harta karunnya Sunan Alit 3 karung lah Mas. Disitulah ada peti, mungkin aja tinggalnya ibunya, diikat seperti mai gitu kali 3. Di situ ada, nah di atas peti itu ada mahkotanya Sunan Alit. Jadi yang makam Mbah Alit itu yang sini ya Mas? Ini Sunan Alit. Bisa sambil berjalan kan di sini juga banyak. Oh, memberikan ya. Nah dari sini aja. Ini dari harta bendanya dari Sunan Alit. Ini di gerbang, di bawah gerbang adalah harta bendanya Sunan Alit 3 karung. Tempat harta benda. Ya, tempat harta benda Sunan Alit. Setelah ada peti, tinggal mungkin dari ibunya itu di atas peti ini ada mahkotanya Sunan Alit. Setelah ini, nah ini namanya ini Sunan Alit, murid dari Sunan Kalijogo. Ada lagi ini. Ini adalah Eyang Resi Sampurno. Ini siapanya Mbak? Eyang Resi Sampurno penasihat Sunan Alit. Nah, ini namanya Resi Sampurno. Terus saya melihat juga di sana itu ada musola. Oh, musola itu untuk hanya atas nama aja, musola itu atas nama musola Sunan Alit. Itu aja. Bukan dari zaman beliau. Bukan, ini masih baru. Tapi sebelumnya dulu, saya kelihatan dulu itu seperti masjid, seperti kerajaan, seperti masjid dulu itu kelihatannya.
Nah di sini inilah yang sebenarnya yang ngomong ini sebenarnya sini ini kayak tari. Ini pengawal khusus Sunan Alit, Panglima, namanya Mengku Menggale. Mengku Menggale. Kalau ini pusoko, tumbak-tumbak. Tombak-tombak. Ya, pusaka-pusaka tumbak. Tapi selain di bawah pohon petir tadi, di sini juga. Di sini juga. Kalau ini namanya Nyai Selendang Kuning. Nyai Selendang Kuning. Nah, ini Siapanya beliau? ini orang dari Kidul. Punya dari Kidul, punya gitu aja. Bukan istri. Bukan. Ini adalah adiknya. Jadi Nyai Selendang Kuning namanya Nyai Selendang Biru. Selendang Biru. Nyai Selendang Biru. Sesuai dengan kerudungnya. Dan ini adalah beranjang kawat. Zaman ketoprak. Pernah dengar ya? Nah, ketoprak, habis ketoprak, turunnya ketoprak ada namanya zaman Raden Wijaya I, Prabu Wijaya Negara, Tribuna Tinggadewi, 4 Hari Muruk, 5 mau cepat akhir. Nah, ini sesepuh sini. Oh, sesepuh sini. Sesepuh sini. Ada 3. Ya, sebentar. Ini kita sesepuh sini ini namanya kayak tari. Julukan kayak tari. Ini tari. Ini tari. Nah, ini keniti. Ini yang diwakafkan untuk mahkot. Ya ini sudah selesai, nggak ada lagi kita. Terus yang sebelah ujung sana itu kayak Itu bukan mau. Ini orang yang seperti itu menipu saya gitu loh. Bikin ya bukan makam, cuma di situ tuh Tegal dulu. Sebelum Tegal dulu, zaman dulu itu ada seperti tadi loh ya, silakan seperti masjid, seperti kerajaan. Nah, kalau ini bukan makam, ini orang ngaco ini bukan makam. Ini bukan makam ya, ini bukan. Kalau ini memangnya ini Selendang Biru. Apa itu yang baru gitu ya Mas? Iya. Yang dibuat orang gitu. Ya itu baru ya. Bisa sambil pinarak mau. Namun kan sudah lama ini Ya. Jurukunci hampir berapa? 24 tahun. Mungkin kan ada pengalaman tertentu selama merawat makam Bali. Apakah ada hal-hal yang mungkin dirasa janggal atau aneh bagi orang umum, Mbak, saat menjaga? di sini saya itu ada dapat pengalaman di sini, ada pemberian dari pusaka saya. Dapat dari sini untuk menjaga diri saya. Diberi dari sini yang keluar dari bumi. Itu namanya Pasopati Melati Rompok. Itu dapat saya. Setelah itu dapat lagi, diberi lagi Godo Wesi Kuning. Setelah itu punya lagi, dapat lagi Semar Wesi Kuning Kuncung. Tuh. Dan setelah itu kalau masalah dalam ini kita, kalau kodamnya banyak yang masuk sama saya. Kodamnya hanya 3 yang masuk di saya. Kodamnya sini ada 3. Sudah nggak ada lagi ya, cukup sampai sini aja. Tapi pusaka itu masih ada, Mbak? Masih ada.
boleh pegang siapa. Potongannya itu bukan lengkap-lengkap, ini pusaka ini turunnya dari atas jin yang yang menjaga, tapi ini dari bumi. Sinarnya adalah merah dan kuning. Nah, wujudnya itu kodamnya itu perempuan zaman dulu, pakai pembeman gitu. Mbak Mun tadi bilang ada kodam. Nah itu kodam seperti apa Mbak? Hanya memiliki sinar saja. Sinar yang ada di diri Mbak Mun. Sinar kuning gitu ya. Terus di sini kan juga ada lama seperti naga. Apa ini menjadi filosofi bahwa di sini dijaga naga gitu Pak? Memang benar. Yang menjaga harta bendanya itu, ya, harta bendanya Sunan Arif dijaga semua. Ini namanya Hanonobuko, termasuk dewannya Ogo, termasuk mertuanya Seno. Nah, makanya pakai mahkota. Jadi itu nyata dijaga. Iya, memang dijaga di sini. Setelah di sini kadang-kadang kalau ada sesepuh sina-sina di Indrokilo, sana ada sina-sina, ini datang ke sana. Sini pada sina-sina itu ini pasti datang. Aslinya tugasnya ada di sini. Tugas aslinya naga Nah, ini di sini ya. sering menampakkan diri ke mbahnya. Pernah 2 kali. Di waktu saya nggak bisa kencing itu, saya kan sakit sekali itu. Akhirnya dia nampak, saya salam lah. Itu. Pernah ya, nggak bisa kencing itu. Jadi saya itu kan tahan sakit itu. Akhirnya dia muncul. Kita salam lah, ayo. Akhirnya hilang. Ya. Lantas mbahnya sudah bisa kencing lagi. Langsung saya dibawa dibawa ke Petro, di Brian itu loh, dimasuki selang ya. Cuma itu nampak itu untuk saya itu kan terlalu sakit gitu. Jadi saya itu merasa sakit itu sampai segini. Tapi saya nggak tahu, saya diam aja. Cuma saya gini, akhirnya nunggu anak saya minta itu rujukan di puskesmas, langsung malam dibawa ke sana langsung ditangani. Jadi saat sakit parah-parahnya diperlihatkan Ya. oleh naga itu. Nah, Antaboga. ya Antaboga. Yang memang menjaga lokasi. Ya. Dan ini yang jaga ini di sini khusus yang jaga ini orangnya itu tinggi besar hitam. Kalau satu langkai ya 5 meter aja bisa. Di sini yang jaga. Ya di sini. Iya. Persis di bawah mbahnya. Banyak orang kalau mau ke sini sendirian nggak ada yang berani. Nggak ada berani. Ingin sekali. Iya. Dulu pengen ini sih masih danu ini. Udah biasa. Dulu tuh angkernya keramatnya keramat sih. Nggak ada orang yang berani nggak begini. Berhubung saya ini dapat visit dari sini, itu awalnya aja saya babat rumput itu saya untuk tawon das. Satu kali saya lihat lagi untuk lagi di sini lagi. Satu kali warna saya nggak takut karena saya dapat visit dari sini. Ketiga kali akhirnya di sini. Di sini kan besar gitu, bengkak. Setelah itu saya di sini diam aja. Pulang itu seperti nggak sadar. Akhirnya ini kembali lagi. Lo anehnya gitu. Udah bengkak gini kok saya pulang nggak sadar gitu, seperti nggak sadar. Akhirnya di sini tadi dari rumah ini udah kembali asalnya lagi. Itu pengalaman saya. Dan itu hari pagi siang. Itu pas hujan. Hari Jumat, pas Jumat lagi itu saya di situ, saya disambar petir. Ini di situ depan itu tadi ada wit imbo, ini saya. Ini petir ini. Itu hari petir. Nah, petirnya itu ada putih-putih kuning. Saya sempat kok mata saya selap. Juga enggak terkejut, enggak. Habis saya dapat itu diam kok saya baru ngejar. Oh berarti kita ini dililing karo yang puasa lantaran leluhur kita yang kita asuh ini gitu loh. Nggak ada orang yang tahu
Hanya yang tahu itu Ustadz Purnomo dari Samping ini Jumatan kan di Ngampel. Akhirnya Sunan Ngampel bilang, ini loh bos yang menjaga makan tengah sawah bisa lebih dek, bilang gitu. Nah Ustadz Purnomo, loh bagaimana iya nggak apa-apa itu biarpun dia apa-apa kan nggak apa-apa itu kuat, bilangnya gitu. Saya dulu itu mantan lurah, itu rumahnya itu di baratnya rumah itu ada lapangan bulu tangkis. Saya keluar pakai raket, situ keluar malah raket. Saya ditanya, akhirnya saya itu rahasiakan. Akhirnya dia bilang, mosok Bamul, dia nyapeli goro. Ini saya takut, akhirnya saya mengaku. Gitu. Setelah itu, jarak saya, kalau 3 minggu, ini kan masih musim hujan, saya ke sana. Saya ke sana itu bersama orang ngarit untuk makannya lembu. Gede itu mulai dari rumah 1 kiloan. Di sana itu ada teman saya itu takut pakai siket genting, siket untuk menolak petir. Nah, saya ambil, pikir petir beres, buria ya. Tadi bisa bedeng aku, buria ya. Sampai terus sampai terakhir makam. Setelah itu sebelum makam itu kan ada pemancingan itu, bendungan. Jangan kalau itu burung perkutut. Menjadi Panjenengan siapa ya? Saya salah. Setelah itu kembali sudah berhenti. Petirnya berhenti. Oh, ini nang Panjenengan. Biasanya itu kalau burung perkutut itu adalah Panjenengan rojo. Itu. Iya. Ratu. Perkutut itu Panjenengan ratu. Setelah itu sudah nggak ada lagi. Malam-malam yang kalau dulu itu hari Jumat lagi juga itu saya bikin rumahnya Tari. Pas lohor gini ada itu kelabangnya lebih panjang, lebih dari 40. Saya habis itu tinggal gitu barang itu sudah saya pergi aja sana. Nah saya sudah selesai. Kalau itu merambat ya, merayap di atas, saya lihat hilang. Malamnya saya dapat gini, jika orang Arab deh, pada itu longkornya Majapahit, gelang Majapahit. Saya anggap itu adalah ya piaranya sini gitu loh, saya jawab gitu aja. Nggak tahu itu gelang Majapahit. Gitu. Belajar saya. Tapi di sini sudah dapat tanya. Nah, orang yang kesini ya. Banyak yang kesini dari luar daerah gitu ya. Yang cara di sini dari Banten, Banyuwangi, Probolinggo, Lumajang, Sumenep, makom Ratu Pamalingan, Manggalan. Nah, kalau dekat-dekat ini aja sih Malang, Mojokerto, sampai Madura gini ya. Biasanya kalau kesini banyak yang kesini, ini sudah viral. Minta apa? Di sini nggak pernah minta apa-apa. Ya niat jaro. Kalau dia punya hasil apa yang dia itu mau apa, ada yang ingin barangnya, ada kejadian juga. Nggak bisa barangnya ingin narik barangnya nggak bisa. Akhirnya dibilangin sama bu guru saya, kalau berani itu aja nggak izin saya, izin sama bawa guru saya. Makanya kalau berani ya nggak apa, silakan. Kalau ada bapak urusan sendiri. Makanya nekat aja di sini mengambil gak hasil, keluar bawa mobil itu beruang mati. Ya namanya Dukun Tojo dari Sumput yang terkenal. Banyak yang kejadian di sini. Iya boleh sembrono ya. Kalau niat apa buruk nggak boleh gini, mintanya itu harus bersih, jujur. Saya aja nggak berani kok, orang nggak berani. Saya aja kalau mau sini aja tetap hormat sama sesepuh ini kata hari. Terima kasih ya atas informasinya. Sehat selalu ya. Amin. Saya sudah tua, umur saya itu bulan 12 ini sudah 75.
ada 75.